itu berhasil dibekuk. Satu udah dibekuk, satu lagi masuk ke hutan. Wah, Dan yang menarik, uji. yang berhasil membekuk ini adalah warga satu kampung. Bukan polisi ya, Bang? Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Jumat 27 September 2024. Bersama saya sudah hadir nih rekan saya seperti biasa Bang Nur, tapi kita udah lama hampir sebulan nggak ketemu ya Bang. Iya. Betul. Nah ini gimana Bang Nur, apa kabar Bang Nur? Alhamdulillah sehat, Cey. Cey sehat. Alhamdulillah sehat. Sip. Iya. Gimana nih Bang, listing kali ini menarik nih, dari kriminal, hukum, pengadilan, ekonomi, hingga masalah Metro Life seputar info kota. Baik. Sampah, Ya semuanya. kita mungkin mengulik sedikit soal kasus kriminalnya yang baru terjadi. Perampokan ya dengan modus pecah kaca ya, dan nilainya yang diambil lumayan besar, 800 juta rupiah. Tapi ada kabar gembira dari 4 pelaku. Dua pelaku yang sempat lari ke Bintan, ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ya. Itu berhasil dibekuk. Satu udah dibekuk, satu lagi masuk ke hutan. Wow, Dan yang menarik, yang berhasil membekuk ini adalah warga satu kampung. Bukan polisi ya Bang? Warga ya. Warga dengan kepeduliannya dan mungkin sudah mendapat informasi bahwa ada rampok yang lari ke sana, berhasil membekuk. Tapi dari pelaku yang ditangkap ini, hasil curiannya itu adakah di dia? Nah itu masih diselidiki oleh teman-teman kepolisian. Oke, mudah-mudahan segera tertangkap ya Bang ya. Pelaku lain juga masih dikejar kan, karena dugaannya ada 4 pelaku dan mereka masih melarikan diri. Ada yang ke Tanjung Pinang, tapi Tanjung Pinang tadi udah ditangkap 1 dan yang lainnya masih diburu oleh teman-teman kepolisian. Mudah-mudahan kurang dari 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam berhasil dibekuk. Seperti kasus yang kemarin kejadian itu udah berhasil dibekuk kurang dari 24 jam. Itu kita percaya teman-teman kepolisian pasti bisa kan gitu loh. Tapi angka kriminal makin tinggi ya. Warganya berhasil menangkap salah satu, memudahkan teman-teman kepolisian. Itu fungsi sinergi polisi dan masyarakat itu Bang. Betul. Iya. Nah itu siapa korbannya? Besok nantikan di edisi cetak selengkapnya gitu ya. Saya penasaran, orang besar kayaknya. 800 juta, hampir 1 miliar kan. Benar. Gitu. Kali berikan kerupuk banyak juga itu, Cek. Orang kaya belakang Padang. Spill dari belakang. Ada spill, ternyata korbannya kabarnya adalah orang kaya dari belakang Padang. Ya mudah-mudahan segera tertangkap. Boleh sebut nama nggak sekarang? Besok aja ya. Pembaca simak aja siapa korbannya itu. Iya, di edisi cetak besok. Betul. Nah selain itu apa Bang? Ini problem sampah yang nggak ada habis-habisnya ya. Tadi ada demo di depan kantor wali kota, mereka protes nih warga karena banyak sampah yang tidak terangkut, Cey, gitu. Tapi memang persoalannya kompleks ya, Cey. Bahwa kita lihatlah secara kasat mata, kita jalan kemana-mana, lihatlah kondisi truk yang sudah penyot, yang sudah reok sana sini gitu ya. Belum lagi jumlahnya bocor. Terbatas. Kadang kalau jalan itu airnya menetes. Wangi lagi. Wangi parfum Jadi TPA. sekarang banyak muncul TPS. Sementara yang ilegal dan sampahnya membusuk di sana tidak terangkut gitu loh. Belum lagi yang di perumahan yang tidak terangkut. Kalau ini sudah sering kita bahas sebenarnya, dan berbagai pihak udah prihatin dengan kondisi ini karena mobil angkutnya terbatas dan tenaga kerjanya juga terbatas. Ya mungkin selama ini tidak terlalu fokus melihat persoalan-persoalan seperti ini, sama kayak nasibnya drainase ya. Nggak terlalu diperhatikan sehingga ketika hujan banjir. Ya begitu, Cey. Masalah krusial tapi disepelekan gitu ya. Padahal masalah pengelolaan dan penanganan sampah ini cukup buruk sih di Batam. Batam sebagai kota yang digadang-gadang saingannya Singapura, masalah pengelolaan sampah aja masih jauh lah kayaknya. Karena Singapura itu sudah yang dibuang ke TPS sisa 2%. Ya, apalagi ini Bang, berita kita yang sebelumnya 90%, 98%. Jauh, iya. Berita sebelumnya kan ada bahas armada sampah kita itu ada 152 unit, tapi yang layak
jalan itu sekitar 26 unit yang usianya di bawah 5 tahun. Coba dibayangin, Batam 12 kecamatan, penduduk 1,3 juta jiwa. Ya. Rata-rata sampah per hari rumah tangga berapa? Ya, per orang aja sekitar kurang lebih berapa ya? 10 kilo ya? 10 kilo per orang, kalikan dengan 1,2 juta penduduk. Berarti lebih dari 1 ton per hari sampah. Bukan 1 ton lagi, tapi ratusan ton ya kalau nggak salah ya. Yang lebih. Jadi sebenarnya yang terangkut itu sudah besar, masih banyak juga yang tidak terangkut gitu. Banyak hal persoalan mulai dari armada transportasinya dan yang lain-lain gitu ya. Iya. Tapi ya kita berharap juga masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Iya, apalagi musim hujan, Bang. Membuang ke drainase akhirnya memicu banjir, ini sangat tidak tidak bagus gitu ya. Temuan rekan kita di lapangan yang Sagulung Batu Aji, warga kurang kesadaran membuang sampah ke tempatnya. Sampah rumah tangga dilempar ke jalan raya, akibatnya pinggir jalan itu bertebaran sampah. Ini musim hujan, rentan penyakit. Yang korban siapa? Data terbaru 1.000 ton sampah per hari. 1.000 ton. Tapi kalau ada 1.000 ton yang terangkut per hari, anggaplah itu terangkut, berarti ada lebih dari itu yang masih belum terangkut gitu. Karena kapasitas kompleks perumahan di Batam. Betul, apalagi yang jalannya kecil-kecil. Iya. Tidak mungkin diangkut setiap hari. Buang sampah tadi, jadi ini ada gebrakan sedikit nih dari PJS Wali Kota Batam. Bang siapa? Andi Agung ya. Iya. Andi Agung, dia itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang ditugasi menjadi PJS Wali Kota Batam. Sebelumnya Pak Andi juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Kabid ya? Kabid. Oh, Kabid Dikdas. Ya, kalau nggak salah Kabid Dikdas ya. Oke, dia buat gebrakan ini harus dimaksimalkan gotong royong katanya, karena kalau melihat anggaran ini kan udah bulan berapa ya? September ya. Akhir. Ya, alokasi anggaran memang minim kan untuk drainase. Jadi langkah yang tepat adalah melakukan normalisasi. Selain mengerahkan alat-alat berat juga memupuk kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga lingkungannya gitu ya. Jadi diadakan gotong royong ya, dan normalisasi drainase diintenskan juga ya, Bang. Betul-betul, Cai. Nah, ada yang agak miris lagi, Cai, soal kasus kekerasan. Oh, ini dari kriminal lagi? Iya. Hukum dan kriminal. Kekerasan seksual terhadap anak di Batam itu parah, makin parah ya, Bang. Tinggi sekali kasusnya, Cai. Banyak sekali. Itu yang terlapor, Cai. Karena kalau aktivis anak bilang kasus kekerasan seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es nih. Nampak sedikit nih, tapi sebenarnya mengakar banyak di dalam gitu loh. Makin ditelusuri, makin sama seperti yang dibilang UPTD PPA itu, masyarakat itu harus speak up ya, Bang. Harus berani melapor. Karena terkadang kan banyak yang orang tua nggak mau melapor kalau pelakunya misalnya ayah tiri, orang dekat, ini marwah, malu, harga diri segala macam. Sementara korbannya kan ini akan merasa menderita sampai tekanan mental seumur hidup. Jadi lalu siapa yang harus menolong dia? Warga sekitar gitu loh. Kita harus putus mata rantai ini ya, Bang, ya. Nggak bener lagi. Masa sih Batam setiap bulan, setiap minggu itu selalu ada kasus kekerasan seksual kepada anak. Dan ada yang terbaru tuh yang ayah tiri sampai aduh, maaf lah, agak nggak enak nyebutnya, sampai ratusan gitu kan. Tapi apapun ceritanya, itu hukumannya besar sekali, Cai. Dan ini ada yang terbaru di vonis ini, Cai. 18 tahun. Tuntutan, tapi 13 tahun ya. Ya, lebih ringan dari tuntutan. Ini udah vonis nih, di vonis 13 tahun. Bapak tiri. Lebih ringan. 13 tahun. Nah, harusnya diberlakukan hukuman mati nggak sih? Sejatinya regulasi tentang seksual. Kalau hukuman mati, regulasi secara jelas belum sih. Tapi kebiri sudah ada, kebiri kimia gitu. Kebiri kimia, tapi sejauh ini belum ada yang berani menerapkan di. Selain dihukum fisik, kebiri kimia itu kayaknya layak untuk pelaku-pelaku kekerasan seksual kepada anak, kepada siapapun gitu. Jadi supaya ada efek jera di Indonesia gitu loh. Ya, regulasinya memang masih kontroversi ya, Cai. Kalau orang Komnas HAM melihatnya pelanggaran HAM. Tapi kalau dari sisi korban tentu ini sesuatu yang tidak bisa ditolerir ya gitu loh. Itu merusak. Kita berharap nanti ada pembenahan di hukum kita. Kalau di hukum agama kan jelas biasanya.
yang pelaku seperti ini selesai hukuman mati. Iya, harusnya Tidak ada seperti toleransi. itu. Gitu. Ya seperti beberapa negara ya di tetangga kita juga dan di beberapa negara Timur Tengah itu selesai semua yang begitu. Nah, apalagi nih Bang? Nah, ini masih juga Saking kriminal. banyaknya Hari yang ini kita menarik. banjir kriminal ya. Iya. Ya masih ingat kasus pembunuhan salah satu marketing di Tiban, ya, perumahan di Tiban. Ya. Yang Jadi tadi sebenarnya pelakunya ini salah sasaran. Yang dikejar adalah bosnya, tapi yang ada di kantor adalah marketingnya. Sehingga dia yang menjadi sasaran. Meski salah sasaran, tetap dihukum berat. 18 tahun penjara. Karena telah menghilangkan nyawa ya. Kebetulan yang korbannya juga ini seorang pendeta ya, selain sebagai marketing gitu. Perumahan. Nampaknya dia udah mendapat keadilan dengan pelaku divonis 18 tahun. Yes. Lama itu, Cey. Lama banget. Yes. Tapi itu jadi efek jeras sih untuk masih kasus. kriminal lagi. Aduh, hari ini banyak kriminal nih. Ibu hamil itu bukan, Bang? Ibu hamil. Aduh, udah ibu hamil guys. Akhirnya di penjara gara-gara mengedarkan narkoba. Berarti dia harus melahirkan di penjara. Di penjara karena vonisnya 6 tahun. 6 tahun. Waduh. 6 tahun gitu loh. Sampai TK anaknya. Ya, kalau ibu hamil divonis 6 tahun, bagaimana yang menjual barang bukti ya? Jadi itu nanti dengan anaknya jumlah yang kiloannya. Ya, nilai miliaran itu ya, Bang. Ya, ini perlu keadilan ya. Jadi tapi bentar, Bang. Ibu hamil melahirkan di penjara, anaknya ikut di penjara berarti. Mau nggak mau karena anaknya butuh ASI biasanya. Tapi mungkin ditempatkan di tempat khusus gitu, tidak dicampur dengan yang lain. Ini pengedar yang kecil ya, Bang ya. Betul. 6 tahun. Oh, yang jual 5 kilo gimana? Nah, ya 5 kilo ya sejatinya hukuman coba dikali, ya. Hukuman mati biasanya atau paling nggak 20 tahun kan. Di atas 20 tahun. Iya, apalagi. Ada yang jual 5 kilo ya? Lebih. Ada. Jangan dibahas di sini. Khusus. Kita bahas listing hari ini dulu untuk itu besok. Teman-teman yang terpleset, mudah-mudahan iya. mereka menyadari bahwa itu sebuah kekeliruan yang besar gitu. Yes. Ada lagi Bang listing kita? Sebenarnya masih banyak yang pengen saya spill ya. Kita spill, cuma kalau semuanya di spill ya itu tadi besok nggak ada yang beli koran nih. Iya benar. Tapi ada satu lagi Bang yang menarik, proses dan progres pemindahan pelabuhan Kelut itu ya. Pelni ya, KM Kelut. Jadi nanti akan pindah ke pelabuhan Bintang 99. Sebenarnya di satu kawasan ya Bang? Sebelahnya Harbor Bay. Iya, kawasan Sejodo. Kalau selama ini kan di pelabuhan Batu Ampar. Kenapa dipindah? Karena ini memang mengganggu ya. Ketika misalnya kapal itu berlabuh, karena besar kan, itu akan menghambat proses ekspor impor, pelabuhan ekspor impor di situ. Selain karena itu alurnya sama kan. Gitu. Iya. Selain itu tidak layak ya kawasan pelabuhan. Iya, seharusnya pelabuhan barang ya pelabuhan barang, pelabuhan manusia atau penumpang ya pelabuhan. Berarti ini udah proses pemindahan 2 kali dong, dari pelabuhan Beton Sekupang, ya, Batu Ampar, Beton ke Batu Ampar, Sejodo, lalu di Bintang 99. Iya. Dan satu lagi sebelum ditutup, ada yang menarik soal masalah ekonomi, bahwa Batam memang sekarang punya saingan berat ya dengan FTZ-nya Johor Baru Malaysia dan Singapura, kerjasama Singapura nih. Iya. Ini insentif yang diberikan ke investor jauh lebih besar dibandingkan Batam. Nah, sekarang saatnya berpikir nanti nih. Pemerintah kita nih harus berpikir ulang. Siapapun nanti kepala daerahnya tentu harus memikirkan ini, karena kalau Batam dianggap tidak seksi, nanti hubungannya ke pengangguran yang tinggi dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kriminalitas tinggi. Iya. Jadi harus berpikir cerdas ya pemerintah kita untuk memajukan investasi dan ekonomi di Pulau Batam. Karena saingannya bukan lagi di sesama bukan di kota, Indonesia, bukan antar negara. Gitu. Batam wajahnya Indonesia kan, nggak mau kalah kan, nggak mau jatuh. Oke. Jadi ya itulah Bang Nur. Makasih ya Bang Nur. Ya, sama-sama Cey. Dan beberapa berita tadi sudah bisa disimak di batampos.co.id, juga di media sosial Batampos. Ada Instagram, ada TikTok, ada X, ada YouTube, dan ada Facebook. Kemudian ada juga TikTok sudah ya? TikTok udah. Oke deh. Dan silakan disimak, di situ terupdate lengkap dengan video, foto dan sebagainya kan. Kalau mau menyaksikan video-video seputar berita dan listing yang kita termasuk yang ditangkap tadi, sudah bisa disaksikan di TikTok dan Instagram. Bangku, gitu. Oke deh, terima kasih waktunya Bang Nur. Sama-sama Cey.
Nah, pembaca setia Batam Pos, demikian Hot News edisi Jumat 27 September 2024. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos. Salam redaksi. redaksi. Bye-bye.